الحمد لله. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين يخلله فلينظر أحدكم من. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini menghadirkan kita di masjid yang kita cintai ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam bahwa Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 ini semua masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni tentang tazkiyatun nafs di bulan Sya'ban. Saya ulang, judul khutbahnya pada siang hari ini, tazkiyatun nafs di bulan Sya'ban. Jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali perkataan khutbah yang pertama ini bahwa dalam hiruk pikuk kehidupan manusia selalu ingin mencapai kebahagiaan. Namun dalam mencapai kebahagiaan itu banyak yang salah dan banyak yang terlalu melampaui batas. Ada di antara kita yang ingin mencapai kebahagiaan itu dengan memperbanyak uang. Lalu setelah uang dia dapat, dia pengen melakukan segalanya yang ia senangin. Namun banyaknya uang dan materi itu tidak membuat hatinya puas. Bahkan justru hatinya kosong dari Allah. Maka sedikit dia disinggung, maka emosi, temperamen yang dia keluarkan jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, karena dia salah mencapai kebahagiaan itu. Ada juga di antara kita yang ingin mencapai kebahagiaan itu dengan memiliki banyak pengikut. Bahasa anak muda memiliki banyak subscriber, follower. Namun dengan banyaknya manusia itu tidak membuat hatinya tenang. Justru banyaknya berkumpul tanpa mengingat Allah. Banyaknya kita duduk di kedai kopi, duduk di kafe-kafe. Justru dia kosong hatinya, sedikit dia singgung. Banyak sekali pemuda-pemuda di antara kita yang tawuran. Banyak sekali pemuda di antara kita, remaja-remajanya jauh dari masjid. Bahkan suasana di kampungnya merasa sangat kosong, sunyi, karena dalam kehidupannya dia lupa. Apa yang harus kita bangun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelang Ramadan ini? Maka diingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita, bahwa menjelang bulan Ramadan hendaklah dirinya, manusia yang hidup pada saat itu, untuk banyak-banyak membersihkan hatinya dari dunia. Boleh dunia kita kejar, boleh. Tetapi kalau sudah melampaui batas, maka dunia pun tidak akan pernah hinggap di dalam hati kita.
Ibarat kita mengejar bayangan jamaah, tidak akan pernah kita dapat. Hanya memiliki bayangan yang semu, hanya memiliki fata morgana impian itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai ketenangan dalam hati, ternyata kita harus melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, ya, mensucikan jiwa ini supaya kita semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi kita hidup, Allah lah yang memberikan kita kemudahan, Allah lah yang memberikan kita lancar dan adem, memberikan kenyamanan dan kedamaian di dalam kehidupan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan menjelang hari-hari Ramadan nanti? Maka yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu dalam tazkiyatun nafas itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, bagaimana kita berzikir kepada Allah, Ustaz? Maka dijawab jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mengingat Allah itu sangatlah mudah. Bisa kita menyebut dengan asmanya, bisa kita menyebut dengan nikmat-nikmatnya yang Allah telah beri kepada kita. Atau yang lebih populer, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hembusan nafas kita. Kita basahi lidah kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu pun bisa kita lakukan baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita sudah kosong dari mengingat Allah, maka saya tidak bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin kalau hati kita itu tenang? Karena dengan mengingat Allah lah hati kita tenang jamaah. Apa dalilnya? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita bisa tenang. Apapun yang bisa kita lihat saat ini, boleh jadi orang memiliki pangkat yang tinggi, boleh jadi orang memiliki kekayaan yang banyak, tetapi siapa yang bisa menjamin hatinya itu tenang? Siapa jemaah? Hanya dirinya lah yang tahu. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, kita menghadiri majlis-majlis zikir, kita ingatkan hati kita dengan duduk di majlis-majlis kajian, lalu kita baca Al-Quran, lalu kita berzikir, itu adalah bagian dari tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita untuk selalu sinergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, untuk kita bisa mensucikan hati kita, selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai bikin kurikulum, yaitu kita dekat dengan saudara-saudara kita yang soleh. Apa artinya? Menjelang Ramadan ini, mulai kita kumpul, mulai kita dekati dengan teman-teman yang rajin ke masjid. Kita kumpul dengan sahabat-sahabat yang dekat dengan Allah. Mulai kita kumpul dengan saudara-saudara kita yang ingat, yang ketakwaannya lebih jauh daripada kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita duduk dengan orang-orang soleh, kita dengarkan ucapannya, tausiahnya, maka hati kita bisa lembut. Loh, ini menjelang Ramadan, masjid-masjid semakin sunyi, tempat-tempat hiburan semakin ramai. Bagaimana mungkin itu kita bisa lakukan untuk menikmati indahnya Ramadan jamaah? Saya katakan, Ramadan nanti kalau Allah berikan umur panjang kepada kita, maka sampailah kita kepada Ramadan nantinya insya Allah, maka kita sudah lapang hati kita, sudah enak dan nyaman ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Jujur saya katakan jamaah, kalau kita tidak persiapkan Ramadan dari sejak sekarang, kita hura-hura, kita berteman dengan teman-teman yang ahli maksiat, lalu kita jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, lalu kita malas menghadiri kajian-kajian. Percayalah jamaah yang dimuliakan Allah, nanti suatu saat kalau Ramadan itu datang, maka hatinya sempit. Apa yang
ditujukan kepada orang-orang yang hatinya sempit di bulan Ramadan itu, maka dia mengatakan, baru puasa 2-3 hari sudah rasanya tidak nyaman. Kapan sih selesainya berpuasa itu? Apalagi sholat malam, tarawih, tadarus di tengah malam, hanya tipu muslihat atau jamaah. Apa maksud saya? Dia menghadiri masjid karena diingin dilihat tetangga. Dia pengen ke sholat tarawih karena lihat tetangganya sholat tarawih. Itu merupakan kesempitan hati. Buktinya apa? Bulan Ramadan dapat 1 minggu, 1 pekan, lihat tetangganya nggak sholat tarawih, ikut. Lihat tetangganya nggak ke masjid lagi, ikut. Karena apa? Hawa nafsunya tidak dibersihkan sebelum Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat yang di bulan Sya'ban ini, syukur-syukur pegang tasbih, syukur-syukur besok kita puasa di hari Senin dan Kamis, syukur-syukur bisa menghatamkan 1 juz. Supaya apa? Latihan membersihkan hati kita, karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, mustahil orang dikatakan tenang. Saya sudah nyaman Ustaz, saya sudah bahagia Ustaz, tapi tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah baca Quran. Itu bohong. Saya katakan, orang-orang yang diberikan kenyamanan itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang senantiasa aktivitasnya dia bawa ada Allah. Dia melakukan sesuatu, bekerja, dia melakukan suatu pekerjaan, apapun ada Allah yang menyertainya. Maka ketika Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bergetarlah hatinya. Karena dengan mengingat Allah lah hati itu bisa tenang jamaah. Maka jangan khawatir hari ini mungkin kita kurang rezekinya. Jangan silau kepada orang-orang yang banyak rezekinya. Jangan silau kepada orang-orang yang tinggi jabatannya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah mengingat Allah, menjadi tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa untuk menyongsong hadirnya Ramadan nanti. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang sampai kita di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.